الذي جعلنا من المسلمين والمؤمنين والمحسنين والصائمين والمستقيمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها jazaan bima kanu ya'malun. Shadaqallahul azim. Puji syukur kita panjatkan hanya kepada Zat yang Maha Ghafur yang telah memberikan karunia kenikmatan kepada kita semua, terutama nikmat iman dan Islam, sehingga kita insya Allah dapat melaksanakan sholat Jum'ah berjamaah. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada panutan kita semua, Nabi kita semua, junjungan kita semua, tauladan kita semua, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah manusia yang paling istiqomah dalam melaksanakan keislaman, dalam akidah dan dalam syariat. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, pada kesempatan ini khatib ingin mengajak kepada kita semua, marilah kita senantiasa terus untuk istiqomah dalam takwa, istiqomah dalam keimanan, sehingga kita terus bisa dan mampu untuk senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah-ibadah yang Allah dan Rasulullah telah ajarkan kepada kita semua, dan apalagi ini adalah terjadi di bulan penuh rahmat. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, sebagaimana kita ketahui dalam satu hadis sahih dikatakan bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan penuh berkah, bulan penuh rahmah, bulan penuh kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bulan ini disebut dengan bulan penuh kasih sayang? Karena diantaranya Allah mewajibkan puasa. Jadi Allah mewajibkan puasa ini tanda kasih Allah kepada kita. Bagaimana yang terjadi seandainya tidak ada puasa bulan Ramadan? Tentu keadaan fisik dan mental berbeda dengan adanya puasa di bulan Ramadan. Dengan adanya bulan Ramadan juga Allah Subhanahu wa taala membuka lebar-lebar pintu surga. Allah Subhanahu wa taala mengunci rapat-rapat pintu neraka. Allah Subhanahu wa taala membelenggu dan mengikat setan-setan, dan Allah Subhanahu wa taala juga memberikan satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Itu apa maknanya? Maknanya adalah bahwasanya Allah sangat sayang kepada kita, bahwa bulan ini penuh dengan rahmat, bulan ini penuh dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Menurut para ulama, bahwa seandainya ibadah kita, seandainya amal kita dihitung untuk membayar satu mata saja tidak cukup. Ini baru membayar satu mata. Tetapi dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala bulan Ramadan, Allah menjanjikan berbagai hal yang sangat luar biasa. Kalau yang berbicara manusia janji-janji begitu jangan percaya. Kalau yang berbicara orang
bicara seperti itu jangan dipercaya. Kenapa? Karena manusia itu terbatas. Tapi kalau Allah itu hakul yakin adalah sebuah kebenaran. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia. Bagaimana caranya agar kita mampu istiqomah dalam ibadah? Istiqomah itu adalah menurut para ahli tadi sebagaimana dalam ayat yang disampaikan, Rabbunallah tsumma istaqamu innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Ibnu Rajab rahimahullah mengatakan bahwa orang yang mengatakan bahwa Tuhan kami Allah itu banyak. Orang yang mengatakan bahwa Allah adalah Tuhan saya, Allahu Rabbi itu banyak, tetapi walakin ahlal istiqomah qalil. Tapi orang yang mampu istiqomah itu tidak banyak. Jadi oleh karena itu maka di bulan Ramadan ini memang penting bagaimana caranya agar kita melatih diri kita untuk menjadi seorang yang istiqomah. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, di dalam Al-Quran kata istiqomah itu ada 4 makna. Yang pertama adalah as-sabat wa dawam ala da'wah ila din. Jadi orang yang istiqomah itu adalah orang yang senantiasa terus dawam untuk berdakwah tentang agama. Fastaqim kama umirta. Jadi makna istiqomah itu adalah orang yang terus berdakwah. Tentu dakwah itu tidak harus berbentuk ceramah di rumah, di mana saja, di kantor. Kita berdakwah, kita mengajak, kita menyeru. Yang kedua, yang dimaksud dengan istiqomah adalah as-sabat ala tauhid. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Itu maksudnya adalah orang yang kekeh dalam tauhid, orang yang kuat kokoh dalam bertauhid. Jadi di iming-imingi apapun dia kukuh kepada tauhid. Bahkan di dalam sejarahnya para sahabat itu dengan berbagai cara pun, bahkan harus nyawa sekalipun, para sahabat Rasulullah SAW tetap istiqomah dalam tauhid. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah as-sabat ala ta'atillah wal tizami ahkamihi. Sebagaimana ayatnya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa allaw istaqamu 'ala thariqah lastafainahum ma'an ghadaqa. Ini menjelaskan bahwa istiqomah itu adalah selalu taat dalam perintah Allah dan melaksanakan hukum-hukum Allah. Itu maknanya istiqomah. Dan yang terakhir, yang keempat, makna istiqomah dalam Al-Quran adalah al-wafa bil ahdi was-sabat alaihi. Orang yang senantiasa tepat janji. Famastaqamu lakum fastaqimu lahum innallaha yuhibbul muttaqin. Itu ada 4 makna istiqomah di dalam Al-Quran. Hadirin jemaah Jumat yang berbahagia, para ulama memberikan definisi yang jami dan mani, definisi yang sangat komprehensif. Apa kata para ulama mengenai istiqomah? Istiqomah adalah luzum ta'atillahi ta'ala. Seorang yang istiqomah itu adalah ketika mampu memastikan bahwa dirinya selalu taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis dikatakan, qultu ya Rasulullah, qul li fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairuka, qul amantu billah tsumma istaqim. Itu istiqomah. Dalam definisi lain, istiqomah itu dimaknai sebagai sulukus sirat al-mustaqim, yaitu perilaku yang lurus, wa huwa ad-din al-qawim, yaitu agama yang lurus, min ghairi ta'wijin anhu,
tidak ada belok-belok, itu namanya istiqomah. Wa yasmul dzalika fa'la ta'at kullaha adh-dhahirah wal batinah wa tarkal manhiyat kullaha kadzalika, yaitu mencakup melaksanakan hal-hal yang diperintahkan baik secara lahir maupun batin dan meninggalkan hal-hal yang dilarang. Dalam makna lain Ibnu Hajar menyampaikan al-istiqamah adalah kinayatun 'anit tamassuk bi amrillahi ta'ala fi'lan wa tarkan, yaitu senantiasa melaksanakan perintah Allah, baik perintah untuk melakukan maupun perintah untuk meninggalkan. Jadi yang dimaksud dengan istiqomah adalah ketika kita selalu tidak berhenti dan tidak tergoyahkan untuk senantiasa melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, itulah istiqomah. Dalam ibadah berarti istiqomah itu adalah selalu melaksanakan ibadah-ibadah, selalu melaksanakan ibadah-ibadah yang Allah syariatkan lewat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itulah istiqomah. Jadi kalau dalam hitungannya menurut para ulama bisa berubah-ubah. Misalnya hari ini bisa sholat duha 12 rakaat, besok bisanya hanya 6 rakaat, tetapi ditambah dengan misalnya menengok orang yang sakit. Jadi istiqomah dalam kebaikan. Jadi tidak harus selalu jumlahnya sama, tapi yang terpenting adalah posisi dia berada dalam taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, bagaimana caranya agar kita bisa istiqomah? Nah, ini usaha-usaha yang bisa dilakukan agar kita menjadi manusia istiqomah. Di antaranya adalah al-muhafadzah 'alal faraid. Kita senantiasa menjaga yang wajib-wajib. Ini yang sering kita lupa, kadang-kadang yang sunnah kita dahulukan, yang wajib dibelakangkan. Ini seringkali karena kultur, karena budaya kita kadang lupa. Sebagai contoh, misalnya berkaitan dengan ibadah maliyah, ada zakat, ada kurban, ada sedekah. Kadang-kadang tidak sadar dia bersedekah tetapi tidak zakat, dia berkurban tetapi tidak zakat, dia akikah tetapi tidak zakat, padahal yang wajibnya itu adalah zakat. Kadang-kadang begitu. Jadi al-muhafadzah 'alal faraid, jadi menjaga hal-hal yang wajib gitu ya. Jadi jangan yang sunnah dulu kemudian yang wajib, tapi wajib dulu baru sunnah. Sebagaimana Ibnu Hajar pernah menyampaikan bahwa barang siapa yang hanya mementingkan wajib, tidak mau sunnah, maka dia harus dikasih pelajaran. Tetapi orang yang hanya mendahulukan sunnah, lupa yang wajib, jadi kalau ini orang yang kena tipu. Itu kadang-kadang kita bahkan yang mubah didahulukan, yang sunnah dibelakangkan, yang wajib dibelakangkan. Itu diantara cara agar kita istiqomah. Jadi yang wajib-wajib dulu. Bukan berarti yang sunnah tidak penting, tetapi jangan sampai sunnah dilaksanakan, wajib tidak. Yang kedua, al-muhafadzah 'ala shalat, menjaga salat. Di dalam Quran surat Al-Mu'minun, salat itu harus dijaga. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Di ayat selanjutnya, walladzina hum 'ala shalawatihim yuhafizun. Jadi agar kita istiqomah, kita mulai dari menjaga salat. Menjaga salat di awal waktu, menjaga salat dari rukun-rukunnya, menjaga salat dari mulai wudu yang baik, menjaga salat agar salat kita penuh dengan kekhusyuan. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, ada lagi cara yang lain adalah shaum Ramadan. Shaum Ramadan adalah bagian dari cara agar kita istiqomah. Kita bisa bedakan ketika kita tidak berpuasa di Ramadan
atau ketika-ketika kita tidak di bulan Ramadan, itu keistiqomahan kita insya Allah dapat kita rasakan bedanya. Nah, itu diantaranya, jadi melaksanakan ibadah-ibadah itu sendiri akan semakin kita istiqomah di dalam melaksanakan ibadah itu sendiri ketika pelaksanaan ibadah itu dilaksanakan semakin maksimal, termasuk di dalamnya membaca Al-Quran, mencari ilmu, zikir, doa, dan lain sebagainya. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, ada satu pesan menarik dari seorang ulama yang bernama Ibnu Rajab. Beliau mengatakan, idza istaqamal qalbu 'ala tauhid istaqamat al-jawarih 'ala ta'at. Jadi kalau seandainya hati kita istiqomah, hati kita betul-betul bertauhid, hati kita tidak pernah melenceng, maka insya Allah ibadah-ibadah kita, ketaatan kita juga akan istiqomah. Ada juga yang mengatakan bahwa ketika mau istiqomah, yang pertama harus dijaga adalah hati. Jadi kita harus betul-betul terus mengolah hati kita agar hati kita menjadi hati yang khusyuk, agar hati kita menjadi hati yang tulus, hati yang salim kalau bahasa Al-Quran. Kemudian kata ulama juga dikatakan, setelah hati kita terjaga, jaga rasa lisan kita. Jadi hati dijaga, lisan dijaga. Jadi jangan mengatakan hal-hal yang tidak penting. Bahkan dalam Quran surat Al-Mu'minun dikatakan ciri orang beriman itu qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizakati fa'ilun. Sebelum zakat bahkan kita diingatkan untuk jangan melaksanakan hal-hal yang tidak perlu. Di antaranya adalah kita mampu mengistiqomahkan lisan kita, maka insya Allah ibadah-ibadah, ketaatan-ketaatan yang lain akan istiqomah. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, tadi dikatakan bahwa dalam Al-Quran tadi dikatakan bahwa orang yang istiqomah mereka tidak akan takut, mereka tidak akan khawatir, dan mereka akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim. Alhamdulillah alladzi kataba 'ala nafsihi rahmah wa amarna bi imtisali ma'muratihi wa jitinabi manhiyatihi muddatal hayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ila yaumil qiyamah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabi al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa alamu anna Allah ta'ala qad wa'ada man ittaqa bi dukhulil jannah wa tawa'ada man 'asahu bi dukhuli jahannam ma'wa. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wallahumma amjami sahabatul qarabati rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aslih dhata bainihim waj'al fi qulubihimul imana wal hikmah wa awzi'hum ala ahdika alladhi ahanta ilaihim waj'al minhum millatil islam bihidayatika rahmatikal wasi'ah wa taqabbal du'aana innaka antas samiul alim. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wastaghfiruhu innahu huwal